bagaimana kita menjalin hubungan yang terbaik dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak orang yang memperhatikan bagaimana hubungan dia, interaksi dia dengan sesama manusia. Ya. Bagaimana dia bisa menjadi istimewa di tengah-tengah manusia, menjadi pusat perhatian, dipuji, disanjung, dan bagaimana dia bisa berinteraksi yang menguntungkan dia. Ya. Sehingga sampai-sampai ada namanya fannut ta'amul, yaitu seni berinteraksi dengan sesama. Ya. Tentunya hal ini adalah baik seorang berusaha agar dia bisa berinteraksi yang baik sesama manusia. Ya. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan hal ini dalam banyak hadis-hadisnya. Bagaimana seorang berinteraksi dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan kawannya. Ya. Dan ini tentu hal yang baik jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih baik daripada itu, yang lebih penting, bagaimana interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang interaksinya dengan Allah, hubungannya baik, maka sungguhnya Allah akan memudahkan dia untuk bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Inilah wasiat yang sering disampaikan oleh para salaf. Di antaranya diriwayatkan dari Imam kota Mekah di zamannya, yaitu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Kanal ulama'u fima madha yaktubu ba'duhum ila ba'din ha'ula'il kalimat. Dahulu, para ulama saling mengirim surat di antara mereka, yaitu mengingatkan di antara mereka. Dan mereka para ulama. Ini pembahasan di kalangan para ulama, bukan di kalangan orang awam. Mereka saling mengingatkan. Dan mereka mengingatkan beberapa nasihat. Apa nasihat tersebut yang mereka saling mengingatkan? Bahkan mereka menulis surat satu dengan yang lainnya. Man aslaha sariratahu aslahullahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi pada dirinya, yaitu hubungan dia ketika dia tatkala bersendirian, ternyata dia seorang yang baik, aslahullahu alaniyatahu, maka Allah akan perbaiki yang zahir darinya. Kalau yang batin darinya, yang tersembunyi darinya dia perbaiki, maka Allah akan memperbaiki yang lahir darinya atau yang tampak darinya. Nasihat yang pertama. Yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang perbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat baik hubungan antara dia dengan manusia. Ini yang kita bahas ya. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Yang ketiga, wa man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, niscaya Allah akan mencukupkan perkara dunianya. Hadis ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Kitab Al-Ikhlas dan juga disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Ini adalah wasiat yang dulu diperhatikan oleh para salaf. Bukan di kalangan orang awam di antara mereka, bahkan di kalangan para ulama. Ini tiga perkara yang penting. Bagaimana dia berusaha baik ketika bersendirian, baik ketika tidak ada orang yang melihatnya, batinnya baik, maka niscaya Allah akan memperbaiki zahirnya di hadapan manusia. Yang kedua, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dan yang ketiga adalah siapa yang beramal untuk akhiratnya, kegiatan kesehariannya, aktivitasnya, pekerjaannya, dia keluar rumah sampai balik lagi hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Ini wasiat yang agung yang diwasiatkan di kalangan para salaf. Maka mungkin orang bertanya kepada kita, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Ya, kita mungkin bisa jawab, ya. Dan kita berusaha jawab dengan jawaban yang baik. Mungkin ada yang bertanya juga, bagaimana interaksimu dengan istrimu? Masing-masing punya jawaban. Bagaimana interaksimu dengan kakak adikmu? Masing-masing punya jawaban.
Yang lebih penting daripada itu semua pertanyaan, bagaimana interaksimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keterkaitanmu antara engkau dengan Allah? Bagaimana hubungan batinmu antara engkau dengan penciptamu yang menentukan kebahagiaanmu atau penderitaanmu, yang menentukan ya bagaimana ya apakah engkau hidup dengan tentram atau dengan sengsara. Yang menentukan rizkimu Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh menakjubkan kalau ada seorang kemudian dia perhatian terkait interaksi sama manusia luar biasa, tapi ternyata interaksi antara dia dengan Allah tidak dia pedulikan sama sekali. Masya Allah, kalau ketemu orang murah senyum, kalau ada yang datang maka dia mudah untuk membantu, ringan tangan ya. Kalau dengan istrinya Masya Allah ya, dengan orang tuanya Masya Allah, dengan tetangganya, tapi ternyata hubungannya dengan Allah tidak baik. Ini adalah hal yang sungguh merugikan orang tersebut. Maka kita semua malam ini berusaha untuk belajar memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita tenteram di dunia, terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Taib. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Intisari dari agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu bagaimana kita bisa bertauhid dengan tauhid yang benar dan ikhlas dengan ikhlas yang benar. Karena kalau kita bertauhid, maka apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, apa yang kita lakukan semuanya demi mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh kasih judul kajian kita malam ini, saya mungkin kasih judul bagaimana cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh kasih judul dengan judul yang mungkin mudah dipahami. Kita terbiasa cari muka sama manusia, cari muka sama kerabat, cari muka sama tetangga, cari muka sama publik, ya. Cari muka sama masyarakat. Sekarang kita belajar gimana cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah lebih perhatian kepada kita sehingga hubungan kita semakin baik. Kalau hubungan kita baik, Allah lebih perhatian sama kita. Nah, ini yang mau kita bahas. Gimana cara yang tepat agar kita bisa cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah hubungannya kuat dengan Allah, selalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia ingat Allah Subhanahu. Apapun yang dia alami, selalu sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungannya kuat. Hubungan kuat, dia selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu. Ini di antara buah dampak baik kalau kita punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada permasalahan, setiap ada problem, bahkan setiap ada keberhasilan, selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang hubungannya dengan Allah sangat kuat. Sehingga setiap ada problem dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ketika terjadi apa yang terjadi, ketika ada seorang dari Bani Israel bertengkar dengan seorang dari pengikut Fir'aun, maka akhirnya pengikut dari Bani Israel yaitu sekampung dengan Musa, seras dengan Nabi Musa, maka dia minta tolong. Ya. Dia minta tolong kepada Nabi Musa. Kata Allah, "Fastaghathahu alladhi min syi'ati alladhi min aduwihi." Maka orang yang dari golongan Musa minta tolong kepada Musa alaihissalam untuk melawan orang dari golongan musuhnya, itu dari Fir'aun. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka Nabi Musa pun mukulnya, akhir orang itu pun meninggal dunia. Situ Nabi Musa langsung ketika dia salah, langsung dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan. Ketika Allah berkata, "Fawakazahu Musa faqadha alaihi." Nabi Musa memukul dia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Tapi Musa alaihissalam terlalu kuat orangnya. Terlalu kuat ya. Makanya disebutkan dalam kisah ketika beliau alaihissalam mandi, kemudian dia taruh bajunya di atas batu, kemudian batunya pergi bawa bajunya, maka dia pun kejar batu tersebut. Dia berkata, "Ya Hajar thawbi," wahai Hajar,
batu, bajuku, jangan pergi. Namun batu tersebut tetap berjalan. Akhirnya Musa alaihissalam memukul batu tersebut. Dia kejar, dia pukul dengan mungkin 6 atau 7 pukulan. Sehingga nampak bekas pukulannya di batu. Luar biasa. Kapalan tangannya terbekas di batu. Kalau kita mukul batu, ada bekas batu di tangan kita. Ya. Maksudnya Nabi Musa sangat kuat. Dan para ulama mengatakan dia tidak bermaksud membunuh orang tersebut. Sehingga dia dikategorikan dosa kecil. Karena dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja, ternyata orang tersebut meninggal. Tapi dia langsung bertobat ketika itu, kembali kepada Allah. Langsung dia berkata, ya, hadza min amali syaitan. Ini dari perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillun mubin. Sungguhnya adalah musuh dan penyesat yang nyata. Kemudian beliau berkata, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbku, ampunilah dosaku. Sungguhnya aku telah mendolimi diriku, telah berbuat maksiat, kesalahan karena telah mengakibatkan orang tersebut mati, maka ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah. Maka Allah pun mengampuninya langsung. Faghfaralah. Interaksi yang beliau minta ampun, langsung Allah apa? Ampuni. Kenapa? Karena hubungan antara beliau dengan Allah sangat kuat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia langsung berkata lagi, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahira lil mujrimin. Kemudian dia berikrar kepada Allah, ya Allah, karena nikmat yang kau berikan kepadaku, aku tidak akan menolong lagi orang yang melakukan kesalahan. Tapi akhirnya Nabi Musa ketahuan telah membunuh anak buah Fir'aun, maka dia pun dijadikan buronan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka ingin cari Musa untuk dibunuh. Maka datanglah seorang beri nasihat kepada Nabi Musa dengan berkata, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sungguhnya orang-orang telah bermusyawarah, bersepakat untuk membunuhmu. Kaburlah dari negeri ini. Sungguhnya aku beri nasihat kepada engkau. Ketika dia kabur, kata Allah, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka dia keluar dengan ketakutan. Karena ini dia masih di areal Mesir, dan areal Mesir seluruhnya kekuasaan Fir'aun dan anak buah Fir'aun di mana-mana. Dia tarakkab, dia menanti-nanti, bisa saja keburukan menimpanya kapan-kapan saja. Makanya ya tarakkab, sambil menanti-nanti, siapa tahu ada keburukan menimpanya. Lantas dia berkata, qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi kalau hubungan dengan Allah kuat, sedikit-sedikit ada apapun segera kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun berjalan, ya. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, maka dia meninggalkan Mesir menuju Madyan. Kalau di peta Mesir ke Madyan itu sangat jauh. Mesir di benua Afrika, Madyan di benua Asia. Ada khilaf, Madyan tempatnya di mana? Ada yang mengatakan di Yordan, ada yang mengatakan di Tabuk. Intinya benua lain. Maka dia berjalan ratusan kilo. Maka dia berkata, asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Allah menunjukkan kepadaku jalan yang tepat. Subhanallah. Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah sampaikan dia ke negeri Madyan. Ketika sampai negeri Madyan, dia mendatangi ada sumur. Ternyata banyak orang-orang yang ambil air. Ternyata ada dua wanita yang tidak mengambil air. Maka Musa datang kepada dua wanita tersebut. Dia kasihan. Dia mengatakan, ma khotbukuma, kenapa kalian tidak ambil air bersama mereka? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa ambil air sampai orang-orang semua pergi. Sebenarnya ayah kami yang tugasnya ngambil air, kerjaan lelaki, tapi ayah kami sudah tua. Kata Allah, fasaqalahuma. Ya. Maka Musa pun mengambil air untuk mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil, dan dia pun bernaung di bawah sebuah pohon karena dia kelaparan. Karena tadi dia kabur dari Mesir, tidak bawa bekal, langsung kabur. Tidak bawa bekal, tidak naik kendaraan, sampai disebutkan beliau makan daun-daun sampai nampak warna hijau di tubuhnya. Karena banyak daun yang beliau makan. Kemudian beliau di bawah naungan pohon, beliau berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku ini sangat fakir, sangat butuh akan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Kembali lagi kepada siapa? Allah. Berdoa kepada Allah. Maka Allah kabulkan. Ternyata Nabi Musa lapar. Dalam sebagian riwayat, sebagian salaf menafsirkan, Nabi Musa minta roti kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya benar diundang makan sama wanita yang ditolong tadi, maka datanglah wanita tersebut.
Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, maka datanglah salah seorang dari wanita tersebut datang malu-malu kemudian berkata, "Ya Musa, wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi ganjaran karena kau telah membantu kami mengambil air. Akhirnya Musa pun datang, kemudian ngobrol sama ayahnya. Akhirnya wanita ini tertarik dengan berkata, "Wahai ayahanda, istajirhu." Jadikanlah Musa pekerja. Engkau kan sedang mencari tukang kebun. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau jadikan pekerja adalah yang kuat dan amanah. Akhirnya ayahnya menawarkan pekerjaan. Qala inni uridu an unkihaka ihda badataina hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau. Bukan dikerjakan saja, tapi langsung dinikahkan. Ya. Mumpung ada orang soleh, kapan lagi dapat ketemu orang soleh? Sementara putri-putrinya masih jomblo, jomblowati. Maka dia berkata, aku ingin nikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku ini. Dengan syarat kau jadi tukang kebun, ngurus kambing selama 8 tahun. Thamaniyah hijaj. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau ternyata kau kerja sampai 10 tahun terserah engkau. Wa ma uridu asyqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Kau akan dapati aku orang yang baik. Jadi Musa kalau mau nikah sama putriku suruh kerja jadi tukang kebun berapa tahun? 8 tahun. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan ya. 8 tahun bayar mahar. Tapi Musa alaihissalam terima. Ya. Ini dalil bahwasanya akad pernikahan itu akad yang sakral. Sampai Musa rela menghabiskan waktunya 8 tahun, bahkan kata para ulama 10 tahun untuk membayar mahar tersebut. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Qala dzalika baini wa bainak." Ini antara aku dengan engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Ya. Satajiduni insyaallah wallahu ala ma naqulu wakil. Kata Nabi Musa, mana yang saya lakukan, apakah 8 tahun atau 10 tahun, ya, maka itu terserah saya, ya. Kemudian kata Nabi Musa, wallahu ala ma naqulu wakil. Allah yang menjadi saksi, menjadi perwakilan atau tempat kita bersandar atas apa yang kita sepakati. Kembalikan lagi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah apapun selalu Allah. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia sangat mudah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini hubungan dia dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika seorang hubungannya tidak baik, maka sangat sulit dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Kalau seorang tukang maksiat, ya, ketika bersendirian maksiat, jauh dari perintah-perintah Allah, semangat melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpanya, dia sulit mengatakan saya serahkan kepada Allah. Saya serahkan, susah. Karena dia tahu hubungan dia dengan Allah tidak baik. Sehingga dia senantiasa suudzon. Jangan-jangan begini, kayaknya nasib saya begini, kayaknya tidak ada solusi, kayaknya semua solusi tertutup, tidak ada jalan keluar, selalu suudzon. Sehingga dia stres, sehingga dia hidupnya susah. Kenapa? Karena tidak ada tempat bersandar. Bagaimana dia bersandar kepada Allah sementara hubungan dia dengan Allah buruk? Maka di antara faedah utama seorang ketika hubungan dengan Allah baik, maka dia mudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita enggak usah bicara Allah. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang tinggi. Kalau misalnya kita tinggal di suatu kota, kita punya hubungan baik dengan gubernur atau bupati kota tersebut. Kita gampang kapan-kapan kita bisa kontak. Dia kenal saya baik kok. Oh, tenang. Ada masalah? Tenang. Saya bisa apa? Telepon. Tenang. Karena hubungan kita baik dengan kepala daerah tersebut. Bagaimana lagi ketika yang melindungi kita, yang mengurusi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaguslah hubungan kita dengan Allah. Cari muka kepada Allah. Sehingga kita dekat dengan Allah dan apapun yang kita hadapi,
insya Allah kita tenang. Kenapa? Hubungan saya dengan Allah baik, insya Allah. Selalu berdoa, berzikir, ya, dekat dengan Allah, berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan hidup menjadi tenteram, tenang dan bahagia sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau hubungan kita dekat dengan Allah maka akan membuat kita tenteram dan tenang. Baik. Jadi tadi sekedar contoh bagaimana sosok Nabi Musa alaihissalam yang selalu setiap permasalahan kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah, selalu menyerahkan kepada Allah. Bahkan ketika dia berperjanjian, Allah menjadi saksi atas akad kita berdua. Baik. Ustaz, apakah mungkin Allah memperhatikan kita kalau kita cari muka? Mungkin. Kita semua ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah ngurusin kita person demi person, satu persatu. Bukan seperti misalnya kepala negara atau presiden atau gubernur atau bupati. Mereka tidak bisa ngurus kita satu persatu. Sehingga mereka harus punya anak buah itu juga harus punya anak buah. Kenapa mereka tidak mampu ngurus satu persatu? Adapun Allah Subhanahu wa taala ngurusi seluruh makhluknya satu persatu. Jangankan antum, jangankan manusia, jangankan kita. Makhluk selain kita, hewan-hewan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak hewan melata tidak bisa ngurusin rezekinya. Artinya hewan kalau kita secara kasat mata dia enggak mampu sebenarnya ngurus rezekinya. Kenapa? Akal dia tidak seperti akal manusia. Kalau manusia kan cari rezeki bisa inovasi ya. Bisa ngibulin orang. Cara-cara cari duit itu banyak ya. Begini, bohongin orang ini, akalnya banyak ya. Hewan, akalnya tidak ada ya. Tetapi Allah bilang, Allah urusin rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hewan yang tidak bisa ngurusin rezekinya. Allahu yarzuquha. Allah yang kasih rezeki kepada binatang-binatang tersebut. Wa iyyakum. Dan juga kalian. Apalagi kalian. Jadi Allah ngurusi, jangankan kalian, Allah ngurusi juga hewan-hewannya. Dengan cara Allah, diberi insting lah, disediakan lah, dibuat misalnya ekosistem lah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah urus semuanya. Jangankan kita diketahui oleh Allah, bahkan daun yang gugur pun Allah tahu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisinya adalah ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui ma fil bar, semua yang di dataran, di daratan Allah tahu semuanya. Semua yang di daratan. Hewan, benda mati, batu, tumbuh-tumbuhan, semua Allah tahu. Wa fil bahri, dan semua yang di lautan Allah pun tahu. Kerang-kerang, hewan-hewan, ikan-ikan, semua Allah tahu. Tumbuh-tumbuhan, rumput laut Allah tahu semuanya. Sampai Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun di atas muka bumi ini ada berapa, ikhwan? Ada yang pernah hitung? Daun sangat banyak. Pohon aja sangat banyak. Satu pohon berapa daunnya? Setiap daun Allah tahu person-person satu daun demi daun. Kenapa? Karena semua itu ciptaan Allah dan Allah berkata, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakannya? Bukankah kreator tahu tentang kreasinya? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah ngurusi kita person demi person. Allah berfirman, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Apakah sama seperti Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi qa'imun ala kulli nafsin, mengurusi setiap jiwa atas apa yang dia lakukan. Allah mengurusi satu demi satu. Kita ini diurus satu demi satu. Apa kata Al-Baghawi? Ai hafidhuha wa raziquha wa alimun biha wa mujaziha bima amilat. Allah yang menjaga setiap jiwa, Allah yang memberi rezeki setiap jiwa, Allah yang ngerti tetap setiap jiwa dan Allah akan memberi balasan baik atau buruk bagi setiap jiwa. Ini perkataan Al-Baghawi dalam tafsirnya. Kemudian juga Ibnu Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir dia berkata, mutawalliha wa mudabbiruha fi jami'i syu'uniha fil khalqi wal ajali wal rizqi wal alimu bi ahwaliha wa amaliha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusin setiap jiwa, yang mengaturnya dalam segala urusannya, baik dalam penciptaannya, penentuan ajalnya,
rezekinya, dan Allah tahu seluruh kondisinya, dan Allah tahu seluruh amal perbuatannya. Jadi Allah mengurusi satu demi satu. Saya beberapa waktu yang lalu, ada orang awam tanya sama saya, Ustaz, saya ditanya sama orang, kamu ngapain berdoa terus? Allah belum tentu dengar doamu. Allah belum tentu ngurusin kamu. Kamu siapa? Subhanallah. Bikin orang juga akhirnya nggak mau apa? Berdoa. Iya, emang saya siapa ya? Ya, saya ciptaan Allah. Saya bilang itu salah. Karena Allah ngurusin kita satu demi satu. Allah mengetahui makhluknya satu demi satu. Beda dengan saya kata di para penguasa. Para penguasa, pemilik dosa penguasa, pemilik perusahaan. Dia punya anak buah 10.000. Dia nggak bisa ngurus satu demi satu. Nggak bisa mendengar curhatan 10.000 orang tersebut. Mau mendengar. Tapi kalau dia mau, dia kabur. Dia butuh direksi butuh ini. Dan dia hanya bisa mendengar sebagian dari curhatan mereka. Itu kalau manusia yang penuh banyak keterbatasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala saya bilang jangankan antum Bapak, hewan saja Allah urusin. Jangankan antum Bapak, bagaimana Allah tidak dengar doa antum sementara daun jatuh saja Allah urusin. Kenapa saya sampaikan ini? Agar kita yakin bahwasanya kita ini bisa cari muka sama Allah. Jangan kita pikir, saya ini siapa sih? Emang saya kalau puasa, kalau baca Quran, emang Allah tahu, emang Allah ngurusin saya. Allah ngurusin kita satu demi satu demi satu. Sampai ada orang yang tidak diduga, dikenal ternyata terkenal di sisi Allah. Contoh siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani kata Nabi SAW, khairu tabi'in, sebaik-baik apa? Tabi'in. Uwais Al-Qarani. Tidak terkenal. Bahkan dituduh yang tidak oleh kaumnya. Tetapi Allah kenal Uwais. Allah kabarkan kepada Nabi. Dan Nabi kabarkan kepada Umar. Kata Nabi kepada Umar, wahai Umar, akan ada seorang dari pasukan Yaman namanya Uwais, dari Qaran, dari Murad. Carilah dia. Kalau kau ketemu dia, minta agar dia doakan engkau agar kau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dia dulu punya penyakit baros di sekujur tubuhnya. Kemudian dia berdoa, maka disembuhkan kecuali seukuran dirham di bagian perutnya. Dan dia punya ibu dan dia berbakti. Subhanallah. Akhirnya Umar, setelah wafatnya Nabi, Umar jadi khalifah. Idza jaa amdad min ahli Yaman. Kalau ada pasukan datang dari Yaman, pasukan tambahan untuk berjihad, maka Umar tanya, afikum Uwais? Adakah kalian seorang namanya Uwais? Cari sampai ketemu. Akhirnya ketemu Uwais. Ini Uwais. Umar bertanya, kau Uwais Al-Qarani dari Murad? Iya, Amirul Mukminin. Dulu kau punya ibu, terus kau berbakti sama dia. Dia kaget. Ini kok tahu dari mana? Dulu kau punya penyakit, terus kau berdoa disembuhkan oleh Allah. Dari mana anda tahu? Dia karena selama ini dia sembunyikan. Dia tidak pernah publish di YouTube atau di Facebook. Saya ini loh dulu sakit kemudian sembuh karena saya berdoa, saya wali Allah, doa saya dikabul. Enggak juga. Dia juga enggak pernah. Dia diam-diam aja. Bahkan ketika dia berdoa, dia minta kepada Allah agar tidak disembuhkan secara total. Dia ingin disisakan. Agar dia selalu ingat dia dulu pernah sakit. Agar dia tidak lupa dengan nikmat Allah. Karena manusia suka lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sampai heran, dari mana anda tahu? Yang kasih tahu Umar siapa? Rasulullah. Yang kasih tahu Rasulullah siapa? Berarti Allah ngurusin seorang makhluk di ujung sana, di Yaman, yang tidak ada yang ngurusin dia, tidak terkenal di kalangan masyarakat, tapi Allah urusin dia satu demi satu. Karena ikhwan, maksud saya, kita menjalin hubungan Allah, jangan menyangka, itu sih mungkin ustadz, atau lulusan Madinah, atau lulusan Yaman, atau lulusan pondok, atau mungkin pejabat. Kita siapa? Apa Allah ngelihat kita? Apa Allah ngurusin kita? Kita bilang jangan ente, daun aja diurusin sama siapa? Allah. Artinya kesempatan cari muka itu besar. Kalau kita mau cari muka sama presiden, mudah atau susah? Susah lah mau cari muka sama presiden. Cari muka sama ustadz aja susah. Apalagi sebagian ustadz ada ring satunya, ada ring duanya, tambah susah lagi. Tapi kalau mau cari muka sama Allah, terbuka untuk siapa saja. Siapa mau cari muka bisa. Mau anda pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau ganteng, mau setengah ganteng, mau cantik, kurang cantik ya. Mau punya duit, nggak punya duit. Kalau mau cari muka, pintu terbuka selebar-lebarnya. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaiha zira'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal,
aku akan mendekat kepadanya sehasta. Usaha manusia sedikit, Allah balas dengan lebih. Dan itulah Asy-Syakur. Dialah Allah Asy-Syakur yang maha berterima kasih kalau bahasa kita. Artinya kita lakukan sedikit, balasannya jauh lebih banyak. Yang penting, luruskan niat. Nah, sekarang kita membahas bagaimana cari muka kepada Allah. Itu pembahasannya. Judulnya apa? Bagaimana cari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di antara cara untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, adalah salat malam. Salat malam ya. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dakwah pertama kali yang saya dengar Rasulullah serukan ketika Nabi pertama kali masuk kota Madinah, saya dengar pertama kali. Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilail wa nasun niyam tadkhul jannata bisalam." Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, akhlak. Wa at'imut ta'am, berilah makanan, bagi-bagi makanan. Wa silul arham, sambunglah silaturahmi. Kemudian di akhir kata Nabi, wa sallu bilail wa nasun niyam. Salatlah di malam hari sementara orang-orang sedang tidur pulas. Cari muka. Sudah tidak ada kesempatan untuk cari muka kepada manusia karena yang mau dicari mukai sedang tidur. Saatnya cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saatnya cari muka kepada Allah. Orang-orang sedang tidur, kata Nabi, "Shallu bil lail", salat di malam hari, wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini salah satu cara cari muka. Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madhaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, sedang beribadah, sedang berdoa, sedang salat. Tapi jangan bangun terus bikin status, alhamdulillah lagi salat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan di antara cara pertama adalah dengan salat malam, karena ketika itu orang-orang sedang pada tidur. Kemudian kita cari muka, kita bangun untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menceritakan tentang orang kafir, Allah bandingkan dengan orang beriman, yang Allah contohkan orang yang salat malam. Dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Setelah Allah sebut tentang orang kafir sebelumnya, Allah katakan, apakah sama dengan orang mukmin yang bangun malam, berdiri, sujud, yang takut dengan akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup lagi, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Yang Allah contohkan untuk dijadikan komparasi antara orang kafir, orang beriman, orang mukmin, yang Allah contohkan orang yang salat malam, yang sedang cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhirkan di akhir bagian ayat tersebut, Allah komparasi lagi antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Maka di antara cara termudah untuk mencari perhatian Allah adalah bangun malam ketika orang sedang tidur. Terlebih lagi jika setelah salat malam kemudian diakhiri dengan istighfar. Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ahli tafsir mengatakan yaitu setelah mereka salat malam mereka beristighfar. Mereka beristighfar, ya, mereka sadar bahwasanya usaha mereka ini tidak ada bandingannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka minta ampun padahal mereka telah salat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sepertiga malam yang terakhir di mana Allah memotivasi hambanya untuk cari muka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Sungguhnya Rabb kita turun ke langit dunia ketika tinggal tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lantas Allah berkata,
Hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Adakah yang minta ampun beristighfar maka akan aku ampuni dia. Hal min sa'ilin fa utiyasulah. Adakah yang mohon akan aku kabulkan permintaannya. Hal min da'in fa astajib lahu. Adakah yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Bayangkan di sepertiga malam terakhir Allah mendekat turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Terus antum bangun cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah beri taufik kepadanya untuk bisa bangun malam bermunajat kepada Allah sementara orang-orang di sekitarnya sedang tidur pulas. Tapi yang berikutnya di antara cara untuk mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak ingat Allah. Karena Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita ingin diingat-ingat, disebut-sebut Allah secara spesifik, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari muka kepada Allah agar kita disebut-sebut Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Fadhkuruni. Zikirlah kepadaku, azkurkum, aku akan menyebutmu. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ma'ahu, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku senantiasa bersamanya jika dia berzikir kepadaku, jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam jiwanya, aku akan mengingatnya pada jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir kepadaku di hadapan sekelompok orang, dzakartu fi mala'in khairin, maka aku akan menyebutnya di depan golongan yang lebih baik, yaitu golongan para malaikat. Ini di antara cara agar kita diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir kepada Allah. Ini ibadah yang sangat mudah, cuma kita malas melakukannya. Apa susahnya kita berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa usahanya kita berkata la haula wala quwata illa billah. Apa usahanya kita berkata astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Apa usahanya kita berkata ya subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Apa usahanya? Apa usahanya kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma kita tidak melakukannya. Oleh karenanya ketika seorang minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Maka saya nasihat diri saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat agar tidak buang-buang waktu kalau kita lagi sendirian, lagi naik motor, lagi naik kendaraan. Jangan lupa kita berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa enggak sambil masak sambil istighfar? Bisa. Astagfirullah, astagfirullah, bisa. Bisa enggak nyetir sambil istighfar? Bisa. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi pas lihat astagfirullah. Jangan alhamdulillah. Bisa. 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 Artinya kita bisa nyambi sambil beraktivitas zikir kepada Allah. Ibadah yang sangat pahalanya banyak. Setiap kita ingat Allah, yakin Allah ingat kita. Secara spesifik. Ini di antara cara cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadabbur, baca Al-Qur'an tapi dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Kita sekarang mulai progres dalam membaca Al-Qur'an. Mungkin kita sering baca Quran tanpa tadabbur, sekarang kita berusaha baca Al-Qur'an dengan apa? Tadabbur. Berusaha kita mencari tahu apa sih maunya Allah kirim surat kepada kita melalui nabinya. Ayat ini maksudnya apa? Apa di balik ini ada rahasia apa? Surat ini kandungannya apa? Kita mulai baca. Mulai kita menggelitik jiwa kita untuk mencari tahu. Untuk mencari tahu. Dan Allah berkata, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan jika dibacakan terhadap orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah iman mereka. Dan Allah mengatakan, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang pada kalian Al-Quran yang merupakan mau'izah, wejangan dari Rabb kalian. Allah kasih wejangan. Nah, kita ngerti enggak wejangan tersebut?
Ini mau tidak mau kita baca dengan tadabbur, pelan-pelan, memahami maknanya. Itu di antara ya cara mudah kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya Allah mengatakan, siapa yang ingin seakan-akan diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Karena semua Al-Quran isinya firman Allah. Seakan-akan kita sedang diajak bicara oleh Allah. Dan siapa yang ingin berbicara dengan Allah, salat. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka salat. Islam mudah, mau connecting dengan Allah mudah. Connecting langsung salat. Mau seperti seakan-akan kita sedang diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Semua isinya adalah firman Allah. Kita berusaha, maksud Allah ini, surat ini bicara dengan kita menyampaikan. Karena semua Al-Quran ditujukan kepada hamba-hambanya. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Ya. Maka baca Al-Quran dengan tadabbur, maka wasilah paling utama untuk mengetahui apa sih yang Allah inginkan dari kita. Sampai menurunkan surat-surat tersebut. Maka sisihkan waktu baca Al-Quran dengan tadabbur, sisihkan waktu dengar tafsir, kajian-kajian tafsir, baca tafsir. Selain kita baca, kita juga berusaha mentadabburi. Tapi di antara cara mencari muka kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia mukul dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kaki yang dia melangkahkan berjalan kakinya tersebut dalam sebagian riwayat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berkata dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Maksudnya kata para ulama, yaitu Allah beri taufik kepada dia hamba ini karena Allah beri perhatian khusus sehingga Allah jaga matanya, dia tidak sembarang melihat. Kalau melihat yang buruk dia langsung istighfar. Allah menjaga telinganya, dia tidak betah mendengar hal-hal yang tidak baik. Allah menjaga kakinya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga hatinya sehingga dia tidak berfikir yang tidak baik. Berusaha berfikir yang bermanfaat. Allah menjaga lisannya sehingga dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau kata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kapan Allah jaga itu? Allah jaga dia, Allah bimbing dia ketika dia dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang, berarti Allah perhatian sama dia, berarti ada perhatian khusus. Kapan dia dicintai oleh Allah? Ketika dia banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, kita belajar, kita menamakan diri kita ahlu sunnah, yaitu orang yang suka melakukan sunnah Nabi SAW. Maka jangan sepelekan sunnah-sunnah keseharian. Berusaha kita hidup di atas sunnah. Ya. Mau tidur jalankan sunnah, mau toilet jalankan sunnah, keluar rumah baca doa, keluar selalu menjalankan sunnah. Sunnah di rumah seperti apa, keseharian seperti apa, berusaha menjalankan sunnah. Terkait dengan puasa sunnah, terkait dengan sholat sunnah, terkait dengan sedekah sunnah. Berusaha. Semakin banyak perkara sunnah yang kita lakukan, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ini butuh belajar, dan ketika kita niatkan jalankan sunnah agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang salaf, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ini istata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada sunnahnya. Kalau seandainya ada sunnahnya, Nabi kalau garuk kepala caranya begini, ikuti kalau memang ada. Sehingga setiap kita melakukan sesuatu, kita ingat Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menjalankan sunnahnya, dan Allah yang menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Timbul pertanyaan, kenapa kalau mengikuti sunnah Nabi dicintai oleh Allah? Jawabannya mudah. Karena yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi SAW. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, berarti kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kita.
Maka tidak usah sepelekan sunnah. Dalam segala hal, sunnah kita perhatikan dalam akhlak, dalam berpakaian, dalam adab. Kita tidak melalaikan atau meremehkan sunnah apapun. Semakin banyak sunnah kita kerjakan, semakin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita semakin baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga banyak berdoa, banyak berdoa. Orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba cari buku tentang kumpulan doa. Banyak atau tidak? Banyak. Nabi setiap kegiatannya berdoa. Dan Allah telah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Yaitu Allah sangat dekat dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, sering berdoa. Sering mengantungkan hati kita, connecting. Bukankah kalau kita berdoa, kita connecting dengan Allah? Iya, kita connecting. Maka berusaha belajar doa-doa keseharian. Praktekan. Doa keluar rumah, doa masuk rumah. Mau makan, bilang bismillah. Setelah makan, bilang apa? Masuk WC, keluar WC. Mau berhubungan dengan istri, apa doanya? Mau tidur, apa doanya? Naik kendaraan, apa doanya? Ketika masuk suatu negeri, apa doanya? Doa. Mau safar, apa doanya? Pulang dari safar, apa doanya? Menyungguh orang sakit, apa doanya? Ketika mengantar jenazah sampai di kuburan, apa doanya? Apa yang berusaha selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bilang kalau kalau kita lupa, minimal kita bilang apa? Bismillah. Kalau lupa, bilang bismillah. Sering berdoa. Makanya Nabi SAW ketika Haji Wada, Rasulullah SAW berdoa dari duhur sampai maghrib. Beliau wukuf di atas ontanya di bawah terik matahari. Kemudian beliau angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah bermunajat. Ketika ontanya bergerak, saat tangan kirinya memegang kekang onta agar bisa tenang, tangan kanannya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat panjang. Kita enggak kuat doa panjang-panjang. Berdoa 5 menit sudah habis. Ya Allah, utangi lunasan hutangku. Ya Allah, cepatkan jodohku. Ya Allah, selesai begitu apalagi bingung. Padahal kebutuhan kita sangat-sangat banyak. Maka orang yang dekat dengan Allah yaitu orang yang senantiasa bersandar kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, faslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha Qayyum, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan kepadamu. Perbaiki segala urusanku, jangan biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Jangan. Senantiasa kita connecting dengan Allah, berarti kita dekat. Senantiasa berdoa. Bismillah. Berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah al-khafi, yaitu khafa. Kata Nabi SAW, "Inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafi." Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang al-ghani, al-khafi. Al-ghani yaitu maksudnya dia merasa cukup, al-khafi maksudnya dia tidak suka tampil. Agar fokus mencari muka kepada Allah, sebisa mungkin jangan suka tampil, kecuali dalam tampilanmu itu ada faedahnya. Karena sebagian orang memang harus tampil untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, untuk berdakwah dia tampil. Tapi kalau sebisa mungkin tidak tampil, ada maslahat apalagi terkait dengan ibadah, jangan tampil. Karena tampil jadi pusat perhatian itu tidak mudah. Seorang tidak mudah mengatur hatinya. Ketika dia terbiasa berhadapan dengan jumhur, dengan publik, bisa jadi yang menjadi pusat perhatian dia bagaimana komentar publik. Sehingga dia lupa dengan komentar Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin ya, jadi seorang yang khafi, yang tidak suka tampil. Yang tidak suka tampil. Tidak suka tampil bukan berarti main HP mulu, enggak. Maksudnya karena dia tidak tampil tersebut, dia terbiasa sendiri berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dia baca kitab, bayangkan sungguh indah seorang di pojok rumah baca kitab tafsir sambil minum kopi Pontianak. Indah. Enggak ada urusan dengan orang. WA dia matikan, dia baca sambil minum kopi. Di antara saya baca biografinya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, penulis kitab tafsir Sa'di. Beliau kalau salat malam bawa qahwah. Jadi beliau salat malam sambil minum qahwah untuk menghilangkan rasa kantuk. Tidak ada masalah. Berusaha untuk tidak mendengar komentar orang gimana caranya sehingga kita terbiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran di pojokan, baca Quran sendiri, mana enggak ada yang tahu. Enggak usah bikin status lagi baca Quran, enggak usah. Enggak usah. Alhamdulillah sudah 1 juz, enggak usah juga. Berusaha kita enggak dengar komentar orang. Khofi. Sibuk ngurusin keluarga, ngurusin ibu, ngurusin bapak yang sedang sakit, ngambung silaturahmi, enggak ada yang tahu, kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering cerita, kita semakin menunggu komentar orang sehingga kita tidak cari muka sama Allah tapi cari muka kepada manusia. Itu masalahnya kalau sering tampil. Sering publish. Allah suka dengan hamba yang tidak tampil. Lebih mudah ikhlas untuknya. Lebih mudah dia untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampil itu enggak mudah. Untuk mau tampil aja harus keren, ini harus keren. Sudah cari muka, kalau salah begini topinya miring, komentar orang. Jadi kalau di sendiri, yang penting penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah terbiasa, seperti ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya yang terakhir Nabi berkata, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala bersendirian, tidak tampil di hadapan manusia, dia berzikir kemudian dia menangis. Berarti murni dia tidak menunggu komentar manusia, dia sedang connecting dengan Allah, dia ingat Allah, ingat keagungan Allah, ingat dosa-dosanya, dia sedang connecting kemudian dia menangis. Ini orang dimuliakan oleh Allah. Sampai kata Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, seandainya dia pun berzikir di hadapan banyak orang, kemudian dia menangis, namun dia mengkondisikan dirinya karena dia sudah terbiasa seperti itu, dia tidak peduli dengan komentar manusia, maka sama saja. Maksudnya Ibnu Hajar mengatakan jika dia sudah terbiasa seperti itu, di rumah bersendirian nangis, suatu saat dia lagi berzikir di hadapan manusia, tetap sama. Karena dia sudah terbiasa mencari muka kepada siapa? Allah. Tapi kalau di depan orang nangis, di rumah tidak pernah nangis, ini masalah. Ini masalah. Ya. Berarti dia nangis dulu, sebenarnya karena siapa dia nangis? Di luar aja depan orang nangis-nangis, di dalam rumah enggak nangis. Ini dia di rumah dia nangis. Dan suatu saat kalau dia ternyata di depan orang pun dia berzikir sambil nangis, ternyata dia ikhlas, dia bisa memfokuskan antara dia dengan Allah saja, maka sama hukumnya ketika dia sendiri. Kenapa? Dia sudah terbiasa mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suka hobi untuk beribadah sendirian. Latih diri. Hobi. Baca Quran sendiri. Ya. Berzikir dalam kesendirian. Baca kitab dalam kesendirian. Ya. Menikmati kesendirian, berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Latih diri, karena Allah mencintai hamba yang demikian. Di antara cara mencari muka kepada Allah, tadi Nabi berkata, Al-Ghani. Allah mencintai hamba yang Al-Ghani. Al-Ghani ditafsirkan maksudnya, di antaranya dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Merasa cukup. Dia tunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku ridho dengan apa yang kau berikan. Aku qanaah. Aku merasa cukup. Aku merasa cukup. Ini mencari muka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan kepada dia, dia merasa cukup. Dia ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dimakna al-ghani, yaitu ghina nafs. Laisal ghina an kathratil arad, wa innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, tetapi kekayaanlah kaya hati. Ini kita butuhkan sekarang. Kita butuh kaya hati. Benar tidak kita berusaha cari nafkah, cari rizki, tapi kita qanaah. Apa yang Allah berikan itu, ya sudah, saya ridho dengan pemberian Allah hari ini, saya ridho dengan keuntungan hari ini, saya ridho dengan keputusan Allah, ternyata saya rugi hari ini, ridho. Dan itu membuat Allah mudah mencintai seorang hamba. Allah memperhatikan dia karena dia ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika terkena musibah, maka dia ridho dengan
keputusan Allah Subhanahu wa taala, berkata alhamdulillah ala kulli hal. Allah mencintai hamba seperti ini. Kenapa kita mudah ridho kepada keputusan Allah? Karena kita merasa alhamdulillah hubungan kita dengan Allah baik. Kita mudah husnudzon. Coba kalau kita hubungannya jelek dengan Allah. Maksiat, diam-diam nonton film Korea. Sudah episode ke-72. Nonton film India, nonton film box office. Lihat maksiat setiap hari. Tengah malam bangun, bukannya sholat malam, teriak gol. Anak-anak sampai kebangun. Abi, ngapain Bi? Selalu kita lakukan. Ya. Kalau kita buang-buang waktu, ya, waktu yang istimewa kita tidak gunakan dengan baik, ya, susah kita ridho. Malah kita suudzon. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Maka penting kita dekatkan diri kita kepada Allah. Yang terakhir, ikhwan, yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi di antara perkara yang sangat berat. Cari muka dengan Allah, kepada Allah, dengan membuat orang marah. Cari muka kepada Allah dengan membuat manusia apa? Marah. Meskipun konsekuensinya orang marah sama kita. Diriwayatkan, kata Muawiyah ila Aisyah. Muawiyah radhiyallahu anhu ketika dia sebagai pejabat, entah sebagai gubernur atau dia sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Dia tulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dalam suratnya dia mengatakan, uktubi ilayya kitaban. Tolong tuliskan surat kepadaku, wahai ibunda Aisyah. Tusini bihi wala tukthiri. Berilah wasiat kepadaku dalam surat tersebut dan jangan banyak-banyak wasiatnya. Dia ingin wasiat ringkas bermanfaat. Surat dari seorang khalifah atau seorang pejabat kepada rakyat. Yang diminta adalah seorang wanita sangat mulia, sangat faqihah, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fakatabat, Aisyah menjawab surat Muawiyah. Singkat dia mengatakan salamun alaik, yaitu waalaikumsalam. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kasih satu hadis pendek. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, kafallahu mu'natan nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah mencukupkan dia dari urusan manusia. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, wakalallahu ta'ala ilan nas. Dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah serahkan urusannya kepada manusia. Waalaikumsalam, selesai. Subhanallah. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia. Ini berat. Apa kata netizen? Apa kata netizen? Apa kata audiens? Apa kata orang? Udahlah, enggak usahlah. Sering kita pertimbangan. Kecuali memang dia pertimbangan karena maslahat dakwah. Tapi kalau dia takut perkataan manusia, ini repot. Terkadang seorang mencari muka kepada Allah dengan mengucapkan kebenaran meskipun dibenci oleh masyarakat. Di antara contohnya siapa yang cari muka dengan begitu? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam cari masalah. Semua pergi, dia hancurin patung-patung. Cari masalah tidak? Itu jangan ikut-ikutan ya. Situasi dan kondisi berbeda. Buktinya Nabi SAW ketika di Mekah selama 13 tahun tidak bisa menghancurkan berhala-berhala karena kemaslahatan dakwah. Ya. Tapi contoh maksudnya ketika Nabi Ibrahim melihat maslahat, cuek dia. Kaumnya lagi pergi, dia ngancurin apa? Patung-patung. Dan dia tidak kabur, dia di situ tenang aja. Ya. Fa'tu bihi ala Yunas, datangkan Ibrahim. Dia dialog. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang ngancurin patung-patung kami? Ya. Anta fa'alta bi hadza bi alihatina? Kau yang hancurkan patung, melakukan ini sama Tuhan-Tuhan kita? Ibrahim dengan entengnya berkata, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang gede yang bikin. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya sama patung-patung kecil, Tuhan-Tuhan kecil. Tanya, benar atau enggak? Kalau memang mereka bisa jawab. Memang dia memang cari perkara. Ya. Tapi banyak dalam hal kita takut. Padahal
Tidak ada mudarat bagi kita. Yang penting semuanya butuh dengan dapat hikmah dan kebijakan. Bijak dan hikmah. Tapi maksud saya di antara cara mencari muka kepada Allah adalah mencari keridhaannya meskipun orang-orang pada marah. Tatkala kita mengucapkan kebenaran dengan hikmah, dengan bijak, dengan kita pertimbangkan maslahat dan mudarat, maka saat itu Allah akan memperhatikan kita, ridha dengan kita. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa perkara yang cara kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Allah akan mudahkan urusan kita. Apapun yang kita hadapi, kita bisa tegar menghadapi segala keputusan Allah karena kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan indah. Lihatlah ya, Nabi Yusuf alaihissalam meskipun diuji sampai dia buta, tetap dia husnudzan kepada Allah. Bayangkan. Nabi Yakub alaihissalam diuji sampai buta atau tidak? Sampai buta. Berapa lama berpisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf? Khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Belasan tahun minimal. Akhirnya ketemu lagi. Sebelum ketemu, dia sampai menangis sampai ya wa biyaddat ainah minal huzni. Sampai matanya jadi putih, jadi buta karena saking sedihnya. Di tengah-tengah kesedihan seperti itu, dia tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan anak-anakku Yusuf dan Binyamin kepada aku, padahal sudah hilang mereka. Kemudian dia mengatakan ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, ayo pergi lagi cari Yusuf dan Binyamin. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Yakub mengatakan demikian sementara matanya buta karena sedih. Tetap husnudzan kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena hubungan dia dengan Allah sangat luar biasa. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia berkata, wahai anak-anakku, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Aku punya hubungan khusus dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sungguh dia punya ilmu tentang apa yang kami ajarkan kepadanya. Allah muji Nabi Yakub alaihissalam. Demikian saja ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadi kita orang yang bertakwa tatkala di depan masyarakat ataupun dalam kesendirian. Mas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Wallahu taala alam bisawab.